mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami serahkan tempat kepada hamba-Nya, Saudara Erlan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini, hingga kami dapat kembali berkumpul untuk merenungkan dan mendengarkan firman. Seperti pujian yang telah kami nyanyikan tadi, sekiranya Engkau berfirman, Engkau menjamah kami secara personal, secara intim. Masing-masing kami disentuh oleh firman, dan urapilah kami, dan juga kami rindu untuk dijamah oleh-Mu secara pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi, Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 20. Dan jika sudah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik,
dan tak pernah berbuat dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita pada malam hari ini saya ambil dari ayat 16 bacaan kita tadi, yaitu jangan terlalu saleh. Ini tuh apa gitu maksudnya? Karena mungkin kebanyakan pengkhotbah atau pendeta menyarankan kita ini supaya hidup saleh. Tapi ini kok di pengkhotbah dikatakan kita itu jangan terlalu saleh. Dan kalau kita membaca pengkhotbah, Raja Salomo ini banyak menggunakan kata sia-sia, yang sebetulnya ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan kata sementara atau kata fana. Jadi ayat 15 itu lebih pas kalau kita baca, dalam hidup yang sementara ini ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, malah ada orang yang fasik yang panjang umurnya. Mungkin kita juga menyaksikan seperti orang yang seperti ini gitu. Orang yang baik itu kok meninggalnya lebih cepat gitu, dan malahan orang yang jahat itu kok hidupnya lebih lama gitu, umurnya panjang, terus juga mungkin hidupnya mewah. Dari bacaan kita ini ternyata ini juga terjadi di zaman Salomo, bukan cuma ada di sinetron seperti sekarang ini. Dan kemudian ayat 16 mengatakan, jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat. Kenapa kamu membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, jangan bodoh. Kenapa kamu mau mati sebelum waktumu? Jadi kita ini terlalu saleh ya salah, tapi terlalu fasik juga ya salah. Mungkin reaksi Bapak Ibu ini ya opo sih gitu. Ini kudu gimana gitu. Dan apa artinya jangan terlalu saleh dan jangan terlalu fasik? Ada pepatah umum yang bilang segala sesuatu yang ada kata terlalunya itu pasti nggak baik. Apa yang berlebihan itu tentu nggak baik. Terlalu manis ya nanti bisa diabetes. Terlalu asin juga ya nanti bisa darah tinggi. Atau ada yang terlalu pinter, tapi saking pinternya itu malah jadi orang yang aneh. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Benar atau betul Bapak Ibu? Dan kalau berlebihan dalam hal beragama, nantinya kita itu jadi fanatik. Dan kalau kita menyaksikan berita akhir-akhir ini, saya melihat ada seorang tokoh yang bernama Ade Armando gitu. Dia itu sampai diinjek-injek, dipukulin, bahkan dia itu sampai ditelanjangin gitu. Karena dia ini dianggap menistakan agama dengan berbagai cuitannya yang kontroversial. Dan ini mengerikan sekali gitu. Waktu saya melihat mukanya itu hancur, cuman karena dia ini mencuitkan beberapa postingan gitu di media sosial dengan mengatakan berbagai hal hingga dia ini dianggap menistakan agama. Dan seseorang kalau yang sudah fanatik dengan agama, dia ini mungkin di pikirannya mencoba hidup saleh, hidup demi Tuhan, atau istilahnya itu jihad gitu. Tetapi ya jadinya malah seperti itu, malah seperti orang yang sadis dan gak berpikir manusiaan. Tapi saya merenungkan itu dan saya bertanya-tanya, apakah mungkin kita sebagai orang Kristen bisa menjadi fanatik juga? Di bulan Maret tahun 2019 lalu, ada peristiwa penembakan di sebuah masjid yang ada di New Zealand atau Selandia Baru. Hampir 50 orang meninggal dalam peristiwa itu. Dan celakanya, teroris ini mengaku ini tuh mengatasnamakan kekristenan. Jadi dia ini adalah seorang yang Kristen fanatik. Melakukan itu mengatasnamakan kekristenan, melakukan itu demi Tuhan. Bahkan di dalam beberapa kasus di kalangan Kristen, fanatisme ini bisa sangat merusak. Dan tidak hanya merusak keluar, tetapi juga merusak ke dalam kekristenan sendiri. Pada tahun 1950-an atau 70-an gitu, di Amerika ada seorang pendeta Metodis yang namanya itu Jim Jones. Dia ini dipandang khotbahnya itu bagus sekali gitu, dan dia diundang kemana-mana, sampai-sampai presiden itu pengen ketemu sama dia. Dan singkat cerita, dia ini mendirikan suatu perkumpulan yang namanya itu People Temple. Dia ini di perkumpulannya menolong orang-orang sakit, orang-orang yang kekurangan, mungkin juga gelandangan, pengangguran, dan sebagainya gitu. Banyak aksi sosial yang perkumpulan ini lakukan.
Dan kemudian Jim Jones ini mengajak perkumpulannya ini ke suatu daerah yang bernama Guyana. Mereka akhirnya menetap di sana untuk mendirikan komunitas ini. Mereka mencoba hidup saleh di sana, terus juga mereka hidup terasing dari dunia luar dan hidup sederhana. Mungkin barangkali mereka itu ada yang bertani, berternak juga, dan mungkin banyak pekerjaan sehari-hari yang mereka lakukan. Pokoknya mereka ini hidup terasing dari dunia luar. Dan pengikutnya ternyata berjumlah 900 orang. Karena mereka pikir dengan hidup demikian, mereka itu bisa hidup saleh dan mereka ini mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Itu di pikiran mereka. Nah, pada suatu hari ada anggota DPR Amerika itu mengunjungi mereka dan melihat keadaan di sana itu bagaimana. Dan ternyata gak semua orang yang ada di sana itu bahagia. Dan mereka juga melihat bagaimana jalannya komunitas itu, ternyata ada yang salah dengan komunitas itu. Dan mungkin sebagian juga ada yang merasa terjebak dan gak bisa kemana-mana. Nah, kemudian waktu anggota DPR ini mau pulang ke kotanya, Jim Jones ini memerintahkan para jemaatnya untuk mencegat para anggota DPR tersebut agar mereka ini nggak bisa balik. Dan kemudian di tengah jalan, jemaat Jim Jones ini membunuh para anggota DPR tadi supaya berita ini nggak tersebar kemana-mana. Tapi sebelum anggota ini mati, ternyata ada salah satu orang anggota yang berhasil mengirimkan kabar ini ke kantor pusat sana melalui radio. Dan dari situ dia sadar, Jim Jones ini sadar, ternyata gak lama lagi mereka ini bakal disamperin sama tentara-tentara Amerika gitu. Dan kemudian di tengah ketakutan ini, dia ini panik dan dia beralibi, dia ini berbohong kepada jemaatnya kalau dia ini mendapatkan firman, dia ini mendapatkan wahyu. Tuhan ngomong sama saya, kalau kita bunuh diri dengan kita minum racun, kita bakal ketemu Tuhan. Dan jemaatnya ini percaya gitu sama apa yang diomongin Jim Jones, apapun itu. Karena dia ini figur yang sangat kuat mungkin di mata mereka. Dia pun ngomong apapun pasti diturutin, karena mereka itu punya respect sama mereka, sama Jim Jones. Akhirnya semua jemaatnya ini bunuh diri, termasuk Jim Jones sendiri. Dan ini menjadi peristiwa bunuh diri massal terbesar di dunia, yang saya rasa sungguh mengerikan sekali. Saya yakin sekali jemaat Jim Jones ini tujuannya sederhana, cuman pengen hidup saleh, cuman pengen mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia percaya kepada Jim Jones karena mungkin kelihatannya ya ini kehidupan saleh yang sederhana. Tetapi segala sesuatu yang ada kata terlalunya itu tidak baik. Dan menariknya di dalam bacaan kita tadi di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ini artinya apa? Jadi sebetulnya di antara kita ataupun semua orang itu sebetulnya gak ada orang yang saleh. Yang ada itu adalah orang yang berperilaku terlalu saleh, padahal sebetulnya gak saleh. Dan saya akan mengulanginya, tidak ada orang yang terlalu saleh. Kenapa? Karena tidak ada juga orang yang saleh. Jadi yang ada apa? Yang ada adalah orang yang berperilaku terlalu saleh, padahal sebenarnya dia sama sekali enggak saleh. Dan orang seperti ini kayak gimana? Kita dapat contohnya, kita dapat gambarannya dari orang-orang Farisi. Dan di Alkitab kita juga melihat bagaimana perilaku orang Farisi. Mungkin stigmanya itu negatif gitu, padahal mereka ini orang yang mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, seperti yang mungkin saya juga pernah sebutkan di sini. Mereka itu cara minum pun sampai nyiapin 5-6 cara untuk minum, karena mereka itu memikirkan bagaimana mereka dalam minum pun mereka itu memuliakan Tuhan. Dan mereka juga mungkin memikirkan cara berpakaian, cara tidur, cara jalan, dan mungkin semua keseharian mereka itu ada di dalam aturan-aturan mereka.
di dalam 613 hukum yang mereka telah susun. Dan ini tuh keagamaan yang luar biasa gitu. Mungkin di antara kita bakal kesulitan kalau ngikutin keagamaan yang seperti ini. Dan ini keagamaan yang saya lihat luar biasa sekali gitu. Mereka ini seolah-olah mendedikasikan dirinya hanya untuk Tuhan. Tetapi anehnya Tuhan Yesus ini mengecam orang Farisi yang kelihatannya saleh seperti ini. Padahal mereka ini udah niat banget gitu mempersembahkan hidupnya ini untuk Tuhan. Tapi Tuhan Yesus malah mengecam mereka. Ia mengatakan, celakalah kamu orang Farisi, kamu orang munafik. Mungkin kamu bikin ini, kamu bikin itu, tapi hukum Taurat kamu abaikan. Janda-janda dan orang miskin gak kamu urus. Orang tuamu mungkin gak kamu urus juga. Dan mereka ini diibaratkan kayak kuburan yang dicat putih. Dari luar memang mungkin tampak bersih, tapi di dalamnya isinya itu tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi ada orang yang gayanya itu, yang tingkah lakunya itu mungkin terlihat saleh, padahal yang gak saleh. Kalau di zaman sekarang mungkin banyak orang itu kelihatannya rajin ke gereja, rajin pelayanan, saban hari nongol di gereja gitu. Padahal ya ketika di rumah, mungkin ketika di kantor ataupun di tempat lainnya, belum tentu mereka itu saleh. Dan sekitar tahun 2006 di Amerika itu ada acara TV yang reality show gitu yang namanya Nanny 911. Nanny itu sekelompok pengasuh yang dipanggil ketika ada keadaan darurat atau keadaan tertentu. Mungkin mereka ini bakal diundang ke keluarga yang lagi kacau balau atau yang memang ngalamin keadaan darurat. Dan ada sebuah keluarga yang anaknya itu kacau sekali gitu. Ada yang anaknya itu nakal banget. Dan orang tuanya pun sampai angkat tangan gitu. Orang tuanya pun gak sanggup buat mengurus kedua anaknya ini. Dan dalam sebuah episode, anaknya itu bener-bener kelihatan emang gak bisa diatur. Sampai-sampai si Nanny ini pun, tim yang dari Nanny pun pusing untuk mengurusi anak-anak ini. Dan singkat cerita mereka berhasil mengobservasi dan melihat kenapa anak-anak ini sulit diatur dan keluarga ini berantakan. Dan ternyata papanya itu tiap pulang kantor dan tiap pulang ke rumah, memang papanya itu mungkin marah, tegas gitu. Tapi ternyata ya dia itu sama sekali nggak bantuin mamahnya buat beres-beres. Mungkin anak-anaknya udah beresin, udah acak-acak rumah, tapi waktu papanya pulang, dia sama sekali nggak bantuin, cuman bisa ngomong doang. Dan ternyata dia ini malah sibuk pelayan di gereja, bukan melayani keluarga yang di rumahnya. Mungkin dia ini pelayanan di gereja, dia main gitar, dia nyanyi, atau mungkin dia kumpul sama teman-temannya di gereja. Dan di situ dia merasa happy. Barangkali dia ini merasa dihargai waktu dia di gereja. Dan mungkin dia juga pengen diakui sebagai aktivis yang kelihatannya itu rajin di mata orang-orang. Yang padahal di rumahnya sendiri, keluarganya itu berantakan. Rumahnya pun selalu diacak-acak oleh anak-anaknya yang nakal tadi. Dan kemudian tim dari Nanny 911 ini mendatangi pendeta gereja dan melaporkan hal tersebut untuk mengurangi pelayanan dari bapak tadi, supaya si bapak ini memberikan dirinya untuk melayani keluarga. Dan puji Tuhan akhirnya keluarga itu berhasil dipulihkan. Mungkin orang bisa terlihat sangat saleh, dia rajin ke gereja, dia jadi aktivis gereja yang rajin. Mungkin kayak saya sekarang ini, saya tiap hari di gereja gitu, karena ya memang saya tinggal di gereja gitu. Saya bahkan mungkin banyak jadwal khotbah, mungkin di depan bapak ibu saya terlihat baik. Tetapi kan di balik itu semua, bapak ibu nggak tahu tentang saya gimana. Saya hanya menampilkan sisi yang baik saja, bisa tampilkan saja mungkin. Dan saya juga masih manusia biasa, saya juga manusia yang berdosa, dan pasti saya juga bisa salah. Dan saya sering bertanya, apakah hidup saya ini sudah diperkenan oleh Tuhan? Dan ini menjadi pergumulan saya sepanjang pengalaman hidup saya. Jadi bagaimana dengan kita? Nah, di ayat 18 itu dikatakan,
Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Orang yang takut akan Allah akan luput dari kedua-duanya. Jadi nggak condong ke ekstrim yang satu, nggak condong ke ekstrim yang satu lain. Nggak terlalu fasik, ya juga nggak terlalu saleh. Dan ini kenapa bisa terjadi? Karena kita punya hikmat. Karena ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan di ayat 19 dikatakan bahwa hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Dalam konsep Yahudi, hikmat itu sebetulnya bukan pengetahuan atau filsafat yang aneh-aneh gitu, atau pengetahuan yang sulit-sulit seperti itu, enggak. Hikmat itu berbicara mengenai aplikasi praktis atau kemampuan untuk menjalani hidup sehari-hari, yang biasanya itu disebut dengan skill of living. Dan kemampuan untuk hidup yang pas ini itu yang gak terlalu saleh dan juga gak terlalu fasik. Dan ini datangnya cuma dari Tuhan. Maka orang yang bisa menjalankan hidup itu pasti berhikmat dan juga pasti menyenangkan Allah dan sesama. Dan juga mungkin orang itu bakal bisa beragama dengan sehat. Dan gimana caranya supaya kita berhikmat? Tidak ada jalan lain selain kita itu menjaga relasi kita dengan Tuhan. Karena hidup takut akan Allah adalah hidup dalam kekaguman kita kepada Tuhan yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena kasihnya kepada kita, kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan takut akan Allah itu berkaitan dengan relasi kita dengan Allah secara pribadi. Bukan berdasarkan kepada perbuatan baik kita, perbuatan saleh kita, ataupun pelayanan kita, tetapi relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Dan inilah yang disebut kesalehan sejati, yang mengatasi segala kesalehan agamawi tadi. Dan saya teringat jadi kisah seorang bapak reformator yang namanya itu Martin Luther. Dia ini dulunya tinggal di sebuah biara Katolik, dan mungkin kita juga tahu bagaimana ketatnya kehidupan agama di biara itu. Bangun tidur pun harus diatur, baca doa pun ada jadwalnya, sehari berapa jam, dan pokoknya harus terlihat saleh gitu. Seolah-olah mereka ini dibentuk sebagai orang yang sempurna di dalam keagamaannya ini. Dan Luther mendapati dia ini selalu gagal. Dia ini selalu jatuh, selalu gagal lagi, komitmen lagi, gagal lagi, dan terus demikian. Sampai dia ini depresi. Saya ini gak bisa Tuhan hidup seperti ini. Sehingga dia ini takut sekali membayangkan Allah yang bakal menghukum dia karena dia ini gagal dalam menjalani kesalehannya ini. Dan sampai satu kali dia mengatakan, jikalau ada biarawan yang dicemplungin ke neraka, mungkin itu adalah saya. Karena ketidaksalehan saya selalu gagal di antara semua biarawan. Dan dia kemudian tidur di lantai, mencoba berdoa, kemudian dia juga menyiksa diri. Dan akhirnya dia depresi berat. Sampai suatu kali dia menemukan esensi dari Injil, yaitu kasih Allah kepada manusia di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan sejak itu Martin Luther mendapatkan penghiburannya, karena keselamatan yang ia dapat bukan dari kesalehannya, bukan dari perbuatan baiknya, tetapi karena relasi dia dengan Tuhan yang intim, yang pribadi, bukan dengan perilaku agamawi yang ketat di dalam biara tersebut. Dan kesalehan yang sejati inilah adalah takut akan Tuhan dalam relasi kita dengan Tuhan yang sudah mati untuk kita semua. Sekiranya kita makin menyadari apa itu kesalehan sejati, yaitu takut akan Allah di dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus secara personal. Sekiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan, setiap anugerah yang Kau berikan di dalam anak-Mu
Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur karena kami dapat memanggil Engkau dengan sebutan Bapa, dan kami dapat ditebus melalui Anak-Mu Yesus Kristus. Dan Roh-Mu selalu menopang kami dan menyertai kami di dalam keseharian kami. Sekiranya kami dapat terus menjaga keintiman relasi kami dengan Engkau, dan kami pun dapat dimampukan untuk terus menjaga intensnya hubungan kami dengan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Saudara Erlan ya. Tuhan Yesus sendiri yang akan berkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi